Musim 2025-2026 udah resmi kelar ya. Saatnya kita bagi-bagi raport dari gelar pemain terbaik sampai nominasi transfer paling zonk yang bikin lens beda ya. Penasaran siapa aja nih ya? Siapa ya yang masuk daftar Suara Juventini Award musim ini? Tonton sampai habis ya. Halo Juventini, welcome back Suara Juventini. Bareng aku Sekan Asli, hari ini aku mau narik nafas panjang dulu ya. Karena roller coaster musim 2025-2026 akhirnya resmi berakhir ya. Dan jujur aja nih, musim ini tuh campur aduk banget ya tentunya. Dari drama ganti arah proyek, target utama yang meleset gitu ya, sampai kekecewaan gagal tembus Liga Champion. Tapi di balik semua kepahitan itu pasti ada pemain yang perform gila-gilaan yang patut kita apresiasi tentunya, dan ada juga yang mungkin bikin kita geleng-geleng kepala. Dan plus hari ini kita juga bakal ngebahas update Mercato yang agak bikin ketar-ketir ya. Oke, biar aku nggak overthinking sendirian dan nanti kita akan milih di Juventus Award gitu ya, ngebedah penutup musim juga dan manuver transfer Juventus. Hari ini kita udah datang dua pundit andalan kita ya. Kita sapa-sapa dulu. Halo Kak Kartika, ini udah ready banget nih kayaknya. Kakak tinggal aja. Halo, halo, Legend, apa kabar? idola saya ini. Oke, dan ada Wow, satu lagi, ini Juventini juga vokalis band kayaknya dari rambutnya. Mas Genta, halo Mas Genta. Halo, halo. Pertama-tama saya mau bilang kalau saya tidak kecewa Juventus tidak masuk Champions League itu dulu. Oh gitu, oke. Kecewa sih, itu aja. Statement ya, itu sebuah statement. Oke, welcome back. Kak Kartika dan Mas Genta nih udah lama ya kita akhirnya ketemu lagi balik-balik ya, walaupun dengan kabar yang agak duka gitu ya, tapi kata Mas Genta saya nggak kecewa. Kenapa ya? Kok bisa nggak kecewa? Nanti kita kulik-kulik ya tentunya. Nah, Karena sebelum di kita grup masuk, rame terus, jadi nggak kecewa. oke. Sebelum kita masuk ke sesi bagi-bagi award juga nanti ya, dan Hmm. kulik-kulik hari ini buat teman-teman yang lagi nonton, tentunya aku mau ingetin jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar dan join membership Suara Juventi ini tentunya. Oke, Hmm. Kak Kartika dan Mas Genta nih, sebelum kita benar-benar nutup buku musim ini dan pusing mikirin Mercato ya, aku pengen kita bikin evaluasi yang agak beda ya. Kita nggak bakal bahas satu match doang pada hari ini, tapi kita bakal melihat perjalanan Juventus secara utuh gitu ya selama satu musim penuh. Kita bakal bikin Suara Juventini Award 2025-2026. Yeay! Efeknya silakan ya, editor. Editor, tolong Oke, editor. oke, nanti Kak Kartika dan Mas Genta tolong sebutin pilihan kalian, yang nanti aku sebutin nih pertanyaannya gitu ya, dan alasannya buat kategori-kategori yang akan aku sebutkan. Oke, kita mulai tiga-tiga pertanyaan gitu, tiga-tiga kategori ya. Pertama nih, yang paling prestisius, pemain terbaik musim ini siapa? The best player gitu ya. Dan kebalikannya, pemain terburuk, the worst player. Dan yang ketiga, pemain muda terbaik. Kita mulai dari woman first lah. Kak Kartika, silakan Kak. pemain terbaik musim ini Ya. Kenan Yildiz, masih Uh, still Kenan Yildiz. Pemain terburuk, I should say Openda, sorry ya Openda, oh, oke. begitu, Sorry ya. sorry. Pemain muda? Pemain muda Pemain terbaik? muda terbaik, ya of Berarti course Kenan Yildiz. Kenan Yildiz lagi Dua kali nggak tentunya. apa-apa ya, Gak apa-apa. Double podium ya, double. double podium. Oke, congrats, Dekenan. Oke, kalau Mas Genta gimana? Ya, Terbaik, terburuk, termuda, terbaik. ini kan karena memang Juventus kayak jalan di tempat ya musim Hmm, ini. Otomatis kayaknya kalau mau nanya ke 100 orang jawabannya nggak akan jauh-jauh sih. siapa? Makanya kalau tadi pemain terbaik, tapi mungkin beda sama Tika kalau pemain terbaik. Dan tapi sialnya sama, maksudnya sialnya sama itu adalah Iya, bener. kayak season lalu sama aja menurut aku. Pemain terbaiknya ya Manuel Locatelli. Karena menurutku Wah, dia Locatelli. Hmm, Wow. rohnya Juventus ketika dia nggak main tuh berasa banget lah. Mungkin orang banyak yang merasa kapten terburuk Juve lah atau apa, tapi ya dia yang terbaik di antara yang ada sih Yang untuk ada squad sekarang. sekarang ya. Iya, Walaupun katanya kalau kalau ada juga nggak ngaruh ya, nggak kepake gitu iya. katanya. Kurang bersyukur aja ya sebagian Kurang Juventus ini, astaga. sebagian.
Gitu. Jadi kalau aku Manuel Locatelli. Kalau Oke. kenapanya ya udah banyak lah bisa dilihat di Twitter atau di YouTube atau di apa. Peran dia sevital itulah gitu. Mhm. Hmm. Unik-unik. Terus terburuknya siapa nih Mas Oh Genta? langsung ya. Oke, kalau terburuk sama Tika Openda gitu. Karena kita Openda. ngomongnya Oke. dari penampilan langsung kita udah lihat bagaimana dia tidak bisa berbuat apa-apa di liga yang menurutku memang oke kata orang dia udah nggak sekencang kayak di Jerman ya udah pas lah di Serie A gitu yang nggak terlalu banyak lari ya nggak bisa golin juga gitu kan. Tetap aja buntu, Iya. Coba dari susah. Tika apa lagi kan Tika sama Openda juga kenapa Openda? Kalau Kak Tika milih Openda apa nih Kak? Menurut gue Openda itu terlalu lamban ya. Jadi dia Hmm. momentumnya telat-telat. Jadi udah di depan gawang deh kalau gue tembak deh. Dia enggak tunggu 5 detik. Ya, Ya keburu rame itu backnya ngumpul ya kan. Openda kan begitu. Jadi kayak lu udah megang bola, udah kagak usah digocek lagi, langsung aja tendang. Gol tuh cuman satu kan dia sama kiper. Ini pakai digocek kiri kanan ya keburu datang itu back gitu. Jadi momentum. Dia nggak tahu momentum, sering miss di speed mungkin. Tapi power sih oke ya, buktinya bisa bikin Bremer cedera. Tapi ya ya untuk momentum menurut gue dia jelek banget sih sebagai pemain bola gitu. betul. Aku juga percaya maksudnya di era sekarang itu kan era media yang aksesnya tidak terbatas lah itu. Pasti sedikit banyak pemain-pemain itu tuh kena mental juga lah, maksudnya dengan publik. Mungkin kalau kita bisa ambil di luar tuh Garnacho lah gitu ya, pemain sebagus itu tapi publik tuh kayaknya neken banget, akhirnya dia nggak berkembang gitu. Padahal dia salah satu talenta terbaik Argentina. Nah ini kita ke Bagus dia. Openda, Openda juga gitu menurutku. Jadi dia kena mental juga pasti gitu butuh ada momentum dia sebenarnya mungkin golin berturut-turut 2 kali lah, habis itu mungkin dia akan lepas tuh mainnya, tapi itu kan nggak terjadi akhirnya kan. Nggak terjadi. Malahan nggak dimainin. Nah, udah keburu kesel. Itulah momentum. Nggak ada dia nggak punya momentum itu. Nah, Hmm. Oke, tadi pemain pemuda terbaiknya sebelum ke Mas Genta, kalau Kartika nih, milih Yildiz ini kenapa nih Kak? Boleh dikasih reason ya nggak? Kalau cewek kan biasa emang lihat Yildiz, ya di youngster lah ya, Hours, cakep. Fatboy gitu. Kalau Kakak gimana nih Kak? Faktornya apa? Faktornya menurut gua di Juventus yang sekarang paling bagus karena Yildiz. Walaupun sejak Oke. dia perpanjang kontrak agak turun ya, kayaknya buntu Nggak nih cedera orang. ya. Tapi iya, tapi kualitasnya five star ya cuma Kenan Yildiz. Hmm, Mesti jujur ya di Juventus sekarang gitu. Yang cocok buat di champion cuma dia. Yang lain kurang menurut gua statement, gitu. statement. Kalau Mas Genta siapa Mas yang the best youngster, pemain muda terbaik? Karena Yildiz nggak ada lagi sih. Oke. Kalau muda tuh kan berarti kan 24 tahun ke bawah lah ya. Ya Hmm. Kenan Yildiz. Ada beberapa nominasi Adzik gitu. Terus siapa lagi pemain muda? Chico tuh berapa umurnya? Conceição atau Keprem Turam, tapi kayaknya tetap paling Hmm, bervalue tinggi sih Kenan Yildiz lah. kanan. Oh juga muda sih ya, dua tiga. Ya tadi bener Tika bilang, tapi belakangan ini dia suka cederaan gitu. Iya Jangan Hmm. sampai buntu dia. di habit aja lah, itu masih masih muda sayang. Iya, dia Hmm. stuck dia abis perpanjang malah stuck. Jadi kayak ada beban mungkin ya. Hmm. Oke. Ini berarti masih nominasi yang dimenangi, dominasinya masih Kenan Yildiz ya dari Iya, terbaik gitu ya. Kalau Hmm. yang terburuk masih Openda. Oke, kita ke Openda. next kategori ya. Eh, Kira-kira kalau dari transfer terbaik, jadi the best transfer dan siapa yang terburuk. Dan yang ketiga soal kejutan. Apa kejutan terbesar yang mungkin paling nggak expect gitu ya di musim ini dari Kak Kartika. Jadi ada tiga lagi. Silakan Kak. Transfer Transfer. terbaik ya. Menurut gue transfer terbaik musim ini bingung nih kagak ada sebenarnya. Maaf ya. Cuman Bingung nih ya, Sejujurnya, sejujurnya. sampai bingung. sebenarnya kagak ada. Cuman kita cari yang terbaik dari yang terburuk. Oke, Oke, transfer terbaik Boga, Boga. Setuju. Jeremy Boga. eh Menurut gue dia agak di luar dugaannya karena gue underestimate dia banget gitu.
Ini siapa ini pemain baru Iya, lihat nih seumur-umur ya kan. iya benar. Bagus gitu. Jago. Oh, kok dia jago sih? Baru dimainin udah nyetel sih. Baru sebentar udah Uh, nyetel gitu kan dia waktu itu mainnya kan cuma babak kedua aja kan. Tapi hmm, langsung nyetel gitu sama yang lain. Menurut gue dia yang paling bagus. Dari yang terburuk nih, hmm. sebenarnya nggak enak sih ngomongnya, cuman ya begitulah. Eh, Kalau yang terburuk transfer, ya maaf ya Openda Beda lagi. lagi. Ya Openda lagi. Bener-bener kayak dia semahal itu lu di scam atau disirep atau gimana sih Komoli? Hmm. Kena sirep dia, mahal banget gitu. Kalau yang kejutan ya, boga juga sih kejutan karena nggak banyak kan transfer. Yang buat gue surprise itu boga tetep ya. Awalnya gue sampai bilang ini orang ada pemain bola yang namanya ini ya gitu. Pemain Hmm. bola ada nih yang namanya boga. Dari mana gue sampai komen di grup kan. Gila gue baru lihat nih seumur umur. Dia pemain bola cuy gitu. Nanya sama anak-anak. Iya. Terus pas main nih ternyata oke juga nih. Langsung nyetel nih. Terus gesit lagi walaupun orangnya kecil. Kecil-kecil gitu kan dia. Nggak beda jauh sama Ciko. Tapi gesit banget. Udah gitu powernya bagus banget. Nggak disenggol jatuh langsung disenggol kayak Jonathan David kena angin aja jatuh gitu ya nggak gitulah dia nggak separah itu ya itu menurut gua Setuju, setuju. Kalau Boga emang kayak hidden gem gitu ya Kak Kartika ya. iya hidden hidden gem udah gitu Murah ekonomis itu kan juga. dia Benar, cuma 4,8 juta euro dibandingkan ya sama si Openda 45 juta. ya 10 kali lipatnya Ah, gila sih. Oke. kacau ya Kalau kejutannya mungkin yang lebih momentum gitu Kak Kartika. Apa oh yang mungkin momentum ya yang paling Kakak, wah gila gitu nggak nyangka. Dusan Vlahovic comebacknya dia Uh, momentumnya Dusan Vlahovic oke. waktu comeback gue udah feeling jelek nih mah karena dia lama kan cedera. Dia lama cedera gak main. Pas baru main, wih langsung nyetak gol. Gila surprise nih. Kayaknya nggak banyak ya pemain bola yang bisa comeback kayak dia gitu langsung Hmm, satu gol, dua gol gitu. Apalagi habis cedera lama. setuju, Ya, setuju. Kalau Mas Genta, siapa nih Mas transfer terbaik, terburuk, dan kejutan terbesar di musim ini dari segi momentum? Terbaik terburuknya nyambung nih sama orangnya sama Hmm, kayak Tika juga gitu karena kalau yang terburuk nih kan jadi Openda ini sih udah bisa kunilai terburuk dari setengah musim gitu. ya. Ini udah paling buruk deh karena ya tadi nilainya tinggi terus dibeli di titik akhir Mercato kan gitu waktu itu. Openda itu namanya terakhir masuk ada Openda tiba-tiba dibeli mahal langsung jadi deal dan menurutku setengah musim aja udah bisa menunjukkan ini transfer terburuk. Nah, ketika Boga masuk sebenarnya kebalikan sama Tika kalau aku malah nontonin Boga itu ketika waktu di De Zerbi di Sassuolo gitu kan yang latih itu ada Locatelli juga di iya. Sassuolo gitu. Ada Mm-mm. penalti emang dia bagus gitu bagus karena dia uh, nekat sebenarnya tipenya tipe dribbling dribble nekat ala Chiesa lah sebenarnya gitu tipe yang agak nekat. Nah pasti beli ya sebenarnya juga nggak ini sih nggak expect yang bisa merubah permainan Juve kalau lagi buntu ternyata malah bisa gitu. Lumayan ya. Lumayan lah kalau misalnya buntu ya dialah masuk gitu walaupun secara output hasil pertandingan nggak selalu menang gitu kan. Oh. Itu sama jadi transfer terbaiknya Boga terus kalau momen ininya yang nggak Mhm. disangka ternyata di Gregorio tuh seburuk itu mentalnya gitu. Karena buatku dia waktu dibeli dari Monza emang Monza itu kan bukan klub besar lah, bukan klub raksasa gitu. Jadi emang kalau dari segi mentalitas kita wajib harus mempertanyakan dulu gitu, nggak boleh langsung 100% yakin kecuali kalau pemain yang dibeli dari kayak dulu misalnya Buffon dari Parma gitu udah jelas gitu kan. Mhm. Ini kalau kayak dia dari Monza nih belum tahu nih tiba-tiba ternyata udah berjalan 2 musim gitu kan 2 musim berarti ya udah ya di Gregorio kan Udah. tidak menunjukkan peningkatan malah bagusan musim lalu kalau menurutku sedikit bagus musim lalu gitu musim ini malah justru dia membuat blunder itu di pertandingan-pertandingan yang kita harus dapat poin lawan Como lawan Inter Mhm. terus lawan Fiorentina kemarin menurutku itu 3 match yang menurutku udah nggak bisa ada obatnya gitu untuk di Gregorio kalau untuk dijadikan kiper utama yang emang Utama.
Juve bergantung kayak Juve bergantung sama minimal Chesney lah gitu. Chesney aja tuh kita masih bisa gitu bergantung sama dia gitu walaupun dia di bawah Buffon gitu. Tapi kalau di Gregorio ini kayaknya entah masih butuh waktu atau ya udah dia kelasnya kiper kedua aja kalau buat kelas Juve Ya udah segitu dia, segitu hmm, aja. atau pindah ke Genoa jadi kiper inti gitu. Misalnya Hmm. gitu. Heeh. Gitu aja. Oke. Nah, kita mungkin ke tiga terakhir ya, Kak Kartika dan Mas Genta. Kalau Hmm. tadi mungkin kejutan terbesar di musim ini, kita ke kekecewaan terbesar musim ini ya. Jadi the biggest disappointment dari Kak Kartika dan Mas Genta untuk di musim ini. Kira-kira apa? Terus sambung ke kategori kedua, yaitu pertandingan terbaik Juventus musim ini. Mungkin the best match-nya siapa, antar Juventus lawan siapa gitu ya. Dan pertandingan terburuk Juventus musim ini juga. Ya. Kak Kartika lagi, silakan Kak. Kalau the biggest disappointment untuk pemain, ya Openda lagi makan kegigit deh. Dia lagi Oh, makan batuk-batuk nih, keselak. Kalau untuk pemain ya, Openda and sedikit kecewa sama Jonathan David, tapi nggak hmm, terlalu kecewa kayak Openda. Jonathan David masih rada-rada waras dikit lah. Masih agak bisa diharapin gitu. Kalau dia punya temen Turam, ya. terus Kalulu, dia cocok tuh. Barengan dia cocok. Tapi kalau Openda, aduh gila. Kayaknya nggak ada yang cocok sama dia gitu. Mau dipasang sama siapa juga bingung. Itu sih biggest disappointment kalau pemain. Kalau momentum sih, eh, harus jujur, nggak lolos champion itu disappointment juga. Karena berharap banget ya. Walaupun tahu sih Juventus nggak bakal jauh nih langkahnya dengan kualitas squad kayak begini mah. Ya paling-paling 16 besar gitu. Nggak Hmm, jauh lah, paling juga kalau ketemu misalnya Munchen habis pasti, tapi habis. kan tetap aja pengen nih lihat di champion. Tapi ya sudah, kan mungkin kelasnya memang di European League, ya sudah nggak apa-apa, itu biggest disappointment. Kalau best match-nya waktu lawan Napoli menang, lawan Uh, Napoli terakhir, itu best match. Tapi waktu itu karena Napoli juga banyak cedera ya, eh, banyak nggak main tuh pemain unggulannya, tapi ya udahlah kita bisa menang tuh. Yang worst worst match mungkin lawan Lazio. Sebenarnya ada banyak, tapi lawan Lazio kalah kita. Itu menurut gua. Oke, nah ini mungkin menarik ke Mas Genta soal kekecewaan terbesar Kak Kartika tadi adalah tidak masuk UCL. Di mana tadi Bung Genta bilang saya tidak kecewa. Nah, kenapa nih Mas Genta? Nanti diklarifikasi ya. Dan boleh dijawab kekecewaan terbesar musim ini apa dalam momentum musim ini gitu ya. Terus pertandingan terbaik dan pertandingan terburuk. Silakan Mas Genta. Mas Genta belum di mute ya? Aku Oke. mau aku mau akomodir yang Tika bilang tuh kalau kekecewaan terbesar misalnya Tika bilang champion. Oke, kita masuk dari menu itu. Mhm. Memang itu mengecewakan karena Juventus itu sikonnya walaupun tidak se apa ya peluangnya tidak sebesar Milan ya untuk merebut eh, tempat Liga Champion, tapi Juventus itu termasuk tim yang sangat diunggulkan gitu untuk sikat di akhir ya gitu. Tapi ternyata kan memang di dua match terakhir itu ternyata mengecewakan bisa dibilang gitu. Tidak bisa disikat, tidak bisa dibabat habis itu 6 poin ya. Kalau tuh malah yang paling terakhir udah kena mental dua sama gitu kan. Sebenarnya itu kekecewaan terbesar loh karena klub sebesar Juve itu bisa akhirnya maksudnya gini, kita kalau emang harus berlaga di Europa League gitu kan sebenarnya aku senang-senang aja tapi dengan cara yang lebih elegan gitu. Kalau kemarin tuh kalau menurutku nggak elegan gitu karena kita di tikungan terakhir tidak bisa maksimal gitu loh. Hmm. Kecuali kalau kita maksimal di tikungan terakhirnya, ayolah gitu ya. Udah kita udah yang terbaik, ya udah Europa League gitu. Tapi ini benar-benar yang lainnya tuh ada keberuntungan tim-tim yang lolos gitu kalau menurutku. Gitu. Nah, kalau yang tadi match terbaik terburuk ini langsung satu paket aku. Kalau Iya. menurutku match terbaik itu adalah ketika lawan Inter baik home maupun away karena
itu gol-golnya banyak dan Hmm. jarang banget. Musim lalu juga udah banyak sih ya lawan Inter golnya, tapi kita jadi punya tradisi lawan Inter itu golnya banyak gitu. Tiap pertandingan, yang satu 4-3, yang satu 3-2. Dan yang kalah pun waktu di Meazza 3-2 pun kalau menurutku itu pertandingan terbaik Juve juga gitu, salah satu selain yang main home lawan Inter, karena lo spiritonya ada gitu. Sempat kalah dulu lewat blundernya di Gregorio gitu kan, itu juga tuh abis itu ngebangun mental lagi, si Cambiaso golin, Locatelli golin, sampai akhirnya di detik akhir kebobolan dari Inter, siapa yang gue lupa. Tapi itu secara mentalitas itu salah satu mentalitas terbaik di musim ini walaupun kalah. Kalau yang di home sih ya udah gokil lah tuh ya, si Aziz golin di menit akhir. Nah kalau match terjelek itu juga satu paket, lawan Milan di home 0-0, di away 0-0. Benar-benar bikin ngantuk itu match, dan itu yang Terus membuat kita kan? nonton marah-marah. Iya kan, itu lawan Milan bisa dua-duanya home away itu bikin ngantuk. Emang lawannya juga Allegri kan yang paling jago bikin ngantuk gitu. Jadi ya Iya, udah dah, klop deh gitu. marah-marah dah tuh. Jadi terbaik dan terburuknya semuanya tuh lawan klub yang sama kalau menurutku. Oke, ini mungkin seru banget ya pilih-pilihan dari Kak Kartika dan Mas Genta, ada perbedaan juga tapi juga nggak sedikit yang sama gitu ya pilihannya. Ada yang setuju, ada yang bikin debatable juga pastinya nanti di kolom komentar teman-teman Suara Juventi ini. Tentunya aku juga mau dengar dari kalian pilihan-pilihan dari masing-masing kategori-kategori yang tadi aku sebutkan ya. Dari mulai pemain terbaik, pemain terburuk gitu ya, pemain muda terbaik, transfer terbaik terburuk, terus kejutan terbesar dan kekecewaan terbesar, serta pertandingan terbaik dan pertandingan terburuk pastinya. Oke, kita mungkin sekarang tutup buku musim lalu dan langsung move on dulu sebentar ya ke realita yang ada di depan mata, karena sudah lah ya, mau di apa, mau dikata apa lagi, sudah telat ya teman-teman. Mengenai Mercato musim panas nih, yang dimana jujur aja pergerakan transfer kita kan kelihatannya bakal jauh lebih susah lah ya dari ekspektasi gitu. Beberapa nama gede yang kemarin sempat bikin kita hype, pelan-pelan mulai menjauh gitu ya. Bernardo Silva sempat jadi mimpi indah buat lini tengah, sekarang kerasa makin redup. Terus Alisson Becker juga katanya ada peluang, meskipun sekarang juga masih dipepet terus gitu ya sama Juventus. Akhirnya ya di lock gitu ya sama Liverpool. Nama Andrew Robertson juga mulai ngarah destinasi lain nih. Nah banyak faktor ya, tapi kita nggak bisa tutup mata bahwa kegagalan lolos ke Liga Champions itu mungkin impactnya kerasa banget, mulai dari daya tarik proyek yang turun, kantong finansial yang nggak setebal tim lain gitu ya, sampai kesulitan ngegoda pemain elit yang butuh panggung Eropa. Oke, buat Kak Kartika, Mas Genta ini ngeliat nama-nama elit kayak Bernardo, Alisson, dan Robertson mulai lepas gitu ya. Seberapa parah sih efek gagal ke UCL ini ngehantem manuver Mercato Juventus? Apakah ini saatnya kita tahu diri gitu ya, lebih realistis nargetin pemain dan ikhlas kalau pemain bintang elit susah didapat, atau menurut kalian narasi ini terlalu lebay? Karena bursa transfer juga baru banget buka. Gimana nih? Dari Kak Kartika, silakan Kak. Menurut gua kan bursa transfer belum dibuka, nanti kan baru dibuka. Ya. Nah, Bernardo Silva sih gue demen banget sama dia kalau dia sampai ke Juventus ya. Tapi Hmm. kayaknya mesti realistis, dia juga pasti mau main di Champion lagi dong. Yup. Gitu. Sekelas dia kan City nih tadinya nih. Masa sekarang main di malam Jumat gitu. Kalau nggak mau sih kayaknya kita mesti tahu diri deh. Hmm. Gitu menurut gue. Kayak kita mesti tahu diri. Alisson Becker juga. Tapi kayaknya Alisson Becker dia walaupun nggak main di Champion, dia masih mau tuh ke Juve. Cuman Liverpoolnya yang nggak mau. Kayaknya begitu beritanya. Gitu. Kalau menurut gue kita harus lebih realistis. Yang kita pengen tuh targetnya apa? Kalau mau di malam Jumat, Liga malam Jumat nih, kan lawan-lawannya juga nggak sekaliber di Champion ya, bukan ngeremehin, tapi kayaknya PD boleh dong kalau di WL nih, PD boleh dong. Jadi targetnya mesti apa nih, kita mau mau target musim depan mau juara WL, apa mau sampai cuman semifinal. Nah, cari Hmm. pemain yang cukup gitu, yang enough untuk target itu. Jadi mesti realistis. Kalau Bernardo Silva sih kayak kasihan dianya ya.
Kalau ke Juve dia nggak main di Champion lagi gitu. Tapi kalau orangnya mau ya senang banget gitu. Tapi kayaknya sih nggak mau. Kalau Alisson Becker orangnya mau, klubnya yang nggak mau gitu. Kita harus cari target yang menurut gua sesuai sama pengennya juara apa. Kalau Hmm. pengennya Scudetto sama WL ya pemainnya yang kayak gimana nih gitu. Kayak misalnya kelasnya Luka Modric di AC Milan gitu kan. Walaupun dia udah tua tapi masih bisa targetin kalau Milan gak lolos champion dia out gitu. Hmm. Kayaknya dia juga out tuh. Gara-gara Milan sama kayak Juve kagak lolos champion juga. Ikut bisa berdua. Bisa tuh. Bisa banget. Kaget gue sampai itu menurut gue. Oke, berarti sebenarnya masih ada harapan untuk Masih, pemain-pemain lain gitu ya Kak. Tapi ya realistis aja lah pemain yang ya bintang-bintang itu ya udah aja lah gitu ya. ya Karena udah. nggak bisa, karena Karena nggak mungkin masih dipaksa. masih jauh kan, Betul. Mercato juga belum buka dan WL juga belum mulai, musim baru belum mulai. Targetnya masih bisa dibikin nih, kita mau target apa? Scudetto, Coppa Italia, treble, sama juara WL misalnya. Nggak apa-apa dong, mimpi. Nggak apa-apa kan? Ya walaupun Liga Malam Jumat juara kan nggak apa-apa. Secara kita lihat dong klub-klubnya, masa iya Juve nggak bisa menang sih lawan lawan ini nih, klub ini nih gitu. Ah, Masa nggak bisa menang gitu, nggak bisa jauh. Kalau nggak bisa jauh kan ya ilah, kebangetan banget ya. Ya makanya mesti cari pemain yang enough, good enough gitu buat di WL gitu. kebangetan nih Komoli ya. PR besar nih buat mereka semua. Iya, Oke, nah Mas Genta gimana Mas mengenai apa ya yang ketidakpastian kita mengerai pemain-pemain bintang itu mulai nggak realistis. Apa strategi mungkin yang kira-kira untuk Mercato nanti? Eh sebenarnya masuk Liga Champions pun juga tidak menjamin nama-nama tadi akan mau sih ke Juve. Hmm, Karena oke, dengan mainnya di Europe League itu menjadi 90% lah mungkin atau 80% lah. ya. Baik dari pemainnya ataupun dari klubnya tadi misal kayak Alisson Becker. Tapi kalaupun masuk champion menurutku berat juga karena pertama soal gaji gitu ya. Kalau pemain-pemain dari Liga Inggris itu beratnya ke Liga Italia itu soal gaji gitu. Makanya Chiesa misalnya mau balik ke Juve dengan potong gaji gitu. Gak bisa dia pakai Hmm, standar di Liverpool digaji di Juve tuh nggak masuk gitu. Nah, Alisson Becker, Bernardo Silva walaupun dia udah tua, oke gue main di Europa League, ya tapi gaji gue standarnya harus jangan turun-turun banget dong gitu. Itu yang berat sebenarnya. Makanya Milan bisa dapat Luka Modric itu kan juga sebenarnya karena juga udah murah banget gitu loh. Kecuali emang Juve jago kayak zaman Marotta gitu ngegaji Semi Khedira dari Real Madrid digaji murah, Patrick Evra bisa hmm. digaji murah, Dani Alves bisa digaji murah. Itu kan kemampuan manajemen Juve untuk negonya dan selain memang zaman dulu value Juve juga bagus gitu. Pemain-pemain itu lihat Juve ada Marquisio, ada Chiellini, ada Bonucci, ada Buffon, udah pasti ayo gitu. Nah sekarang nggak ada pemain-pemain legend, Hmm. otomatis gimana negonya gitu. Itu jadi permasalahan lah buat manajemen sekarang gitu. Jadi kalau ngomongin Mercato ke depan, ya dilihat aja lah gimana. Karena kalau menurutku ngebeli pemain belanjaan dari hasil World Cup juga kayaknya nggak punya duit Juve. Itu pemain-pemain yang berjaya di World Cup itu pasti harganya 2 kali lipat naik gitu. Kalau mau beli pasti. pemain sekarang sebenarnya ditawar dari sekarang nih. Jadi lo di World Cup terlalu bagus atau enggak lo udah jadi milik gua gitu. Jadi itu ya tinggal ini ditunggu juga manajemen punya nyali nggak buat kayak misalnya pemain-pemain lokal dari next gen atau pemain Juve yang dipinjemin kemana itu ya itu kan juga uh, apa ya feeling ya feeling dari manajemen itu tuh emang feeling yang nggak bisa dibeli lah gitu bukan bukan apa ya bukan yang kayak itu emang pengalaman berbicara gitu jadi kita lihat aja nih Gili ini juga mungkin mungkin malah kayak Kieli ini malah mungkin punya punya feeling yang bagus gitu soal pemain bagus atau enggak kayak dia berapa kali katanya ngobrol sama pemain Itali yang main di temannya Kevin Dix tuh di Mönchengladbach, Chiarodia itu berapa kali diincar Juve pada dulu aku junior tapi diambil sama Gladbach. Nah yang kayak gitu-gitu kan Kieli ini mungkin lebih lebih pekat tuh tapi kalau Komoli nggak yakin ngambil pemain Itali di sana gitu nggak ada gitu malah mending beli dari Liga Prancis gitu. Ya model atau yang modelan Openda Openda lagi juga diambil Sergio Moil Pau Openda.
Heeh. Aduh, model-model Openda. Tapi sekarang gini mungkin ya, karena sekarang duitnya bener-bener nggak ada ya, gitu kan, karena nggak masuk champion. Sekarang sih mungkin bisa bisa jadi nggak akan ada lagi modelan Openda yang 40 juta tiba-tiba gitu, seakan Ya. punya duit. 40 juta. Jadi kayaknya mungkin emang sekarang bener-bener kita lihat aja pemain-pemain yang mungkin kelasnya menengah gitu yang Ya, diambil. Kayaknya semoga nggak jadi berani yang 10 juta, emang nggak ada kalau sekarang uangnya. Kalau kemarin kan orang masih, mereka masih mikir, oh dia Juve 5 tahun ke depan Champions League terus kok, tenang aja gitu kan. iya lagi. Ya, semoga jadi pelajaran ya bagi Juventus, nggak Hmm. jor-joran beli pemain ya Sekarang segitu. PR mereka ngejualin tuh. Tuh, Berapa nggak tahu. Openda Banyak eh, banyak banyak, banget, belum banyak, banyak, Edon. iya. banyak, Edon, Openda, banyak. Tinggal, Belum David. Gonzales waktu itu akhirnya Atletico mau gitu kan. Itu udah hmm, alhamdulillah tuh ada yang mau. Padahal Nico kalau kalau itu berat juga 40-an loh harganya dia juga waktu itu. Tapi dia ya, jago, Bang. Iya, jadi banyak yang mau beli kan. Dia kagak kayak Openda, Bang. ya kalau sekarang mungkin posisi Juventus marketnya tinggal siapa yang laku duluan gitu ya, Kak Kartika, Mas Iya, kita udah penuh untuk banget. Kalau iya Nico nih untuk Gonzales emang pelatihnya yang nggak bisa pakai dia. Pelatihnya yang jelek. Maksudnya Mota jelek, Tudor jelek. Mota. Gitu. oke. Ini tapi juga sebenarnya kalau di kita lihat lebih luas kadang memang ini masih abu-abu ya kalau Mercato karena kadang tuh dinamika transfer bursa emang nggak bisa ditebak di minggu-minggu awal ya teman-teman. Apalagi musim panas ini kan kalendernya agak padat jadi agak belum bisa diprediksi lebih jauh nih. Gimana walaupun tadi ada banyak masih pemain-pemain yang realistis kita jadi kayaknya nggak mungkin deh masuk ke Juventus tapi kita lihat ke depannya gimana karena kita juga tahu ada UCL yang bikin banyak tim besar mungkin nahan pergerakan mereka juga ya dan pasar transfer kayaknya baru bakal benar-benar stabil dan panas itu masuk di bulan Juli nanti. Oke, sebagai closing nih buat Kak Kartika, Mas Genta, dengan situasi pasar yang kayak gini, apakah Juventus ini harus banyak-banyak sabar dan baru berharap ada pergerakan signifikan di bulan Juli nanti? Atau menurut Kak Kartika dan Mas Genta, manajemen Juventus masih punya kapasitas kok buat ngasih plot twist dan ngedeal satu atau dua transfer penting lah ya dalam beberapa minggu ke depan buat menenangkan fans. Silakan Kak Kartika, udah senyum-senyum nih, sudah menyiapkan kata-kata. Ya, optimis sih ada sedikit karena ada Chiellini. Masih berharap, wah Chiellini bisa bisa bikin plot twist yang bagus nih, happy ending nih. Perkato, ya walaupun cuma satu yang dibeli misalkan, tapi kalau dia jago nggak apa-apa. Daripada beli banyak kayak Edon, Openda, David, terus ya itu beli kayaknya banyak banget. Juventus sekarang tuh sebetulnya skuadnya padet banget, gemuk, tapi nggak ada yang bagus gitu. Menurut gua masih ada optimis sedikit karena ada Chiellini. Tapi kita lihat aja, mungkin nanti ada gebrakan, mungkin. Semoga Oke, gitu. masih ada kali ini dari Kak Kartika dan wait and see ya Kak. Iya, wait and see. Oke, Mas Genta gimana nih Mas? Ada harapan buat Mercato kita ya paling beberapa minggu ke depan atau hopeless atau tunggu Juli aja deh gimana? Eh, Sebenarnya sih gak usah beli siapa-siapa sih, pakai yang sekarang aja. Tapi Iya. kan katanya kurang duit. Enggak, iya makanya kalau mau bisa lagi kecuali gini, sebenarnya kalau menurutku Mercato yang paling penting itu Juve ya ngejual pemain dulu, baru Mm-mm. beli gitu. Itu udah itu lebih jelas gitu dibanding kita beli dulu nanti jualnya bingung. Kalau menurutku sih jual dulu. Ya misalnya Bremer nih 50 juta jadi ya udah lepas aja. Ntar Pas dari aja. 50 kita pikir tuh mau beli siapa. Kayaknya nomor satu kalau ngomongin Mercato harus harus jual dulu sih Jual sekarang. dulu. Mm-mm. Kayaknya nggak agak susah kalau nggak dijual gitu. Duitnya dari mana? Kalau memang akhirnya nggak bisa jual, ya udah pakai squad yang sekarang aja dengan pelatihnya Spalletti, Mhm. itu sih juara tetap Europa League bisa gitu. Yang penting dari awal musim gitu kan Spalletti megang gitu. Tapi dia Wih. juga udah tahu nih modelan kayak Openda ya udah dipinjemin lah kalau memang nggak bisa Juve nggak bisa ngejualan nih Ya. dipinjemin kayak Kleke kayak kemana gitu kan maksudnya Kelece. gitu jadi udah pakai squad yang sekarang gitu juga nggak apa-apa bisa bisa kalau pakai squad yang Oke. sekarang. Ya, optimis optimis mungkin yang Kenapa hijau. gini? Aku yakin kalau pakai squad sekarang nggak usah Mercato nih ya.
bisa Ya. kan kita tadi yang match terbaik ku bilang tadi lawan Inter aja yang juara kita bisa menang dan kita kalah dengan terhormat waktu di Meazza gitu. Itu kan menurut itu udah gambaran sebenarnya skuadnya nggak ada masalah gitu. Asal mainnya bener. Kalau mainnya kayak Fiorentina kemarin mah Ya, ya. dan lagi ke mentalitas kan gitu. Oke, kalau Ya, misalnya paling urgent banget mungkin kiper sih. Kiper ya. Mm-mm, Ya, ya. Itu gitu. udah kita bahas juga tuh tadi di episode sebelumnya ya, teman-teman. Mm. Udah ada. Tapi Kak Mas Genta dan Kak Kartika setuju ya kalau kita mungkin butuh kiper yang lebih experience gitu ya, Kak. Dan Mas Genta. ya, Jadi emang yang udah ya, pengalaman ya. Kalau ya sekarang kan masih stabil. terlalu muda ya. Ya, skipper yang stabil lah. Stabil kalau di Gre waktu lawan Madrid jago banget dia. Ya Iya. kan? Ingat nggak waktu lawan Madrid tuh kalau bukan di Gre habis kita. Cuman sekarang nggak tahu kenapa lagi broken heart kayaknya dia. Stabil tuh bener tuh, karena pengalaman nggak jaminan main stabil juga sih. Iya, Hmm. dia masih stabil. Hmm. Oke, ini hari ini obrolan kita daging banget ya teman-teman dari Kak Kartika, Hmm. Mas Genta dan menjadi refleksi kita bersama gitu ya. Satu musim berjalan, siapa buruk, siapa yang baik gitu ya. Tapi intinya musim ini ya sudah banyak kasih kita pelajaran yang pahit dan tentunya kita harap Juventus juga belajar gitu ya. Tapi ya Juventus tetaplah Juventus ya, manajemen punya PR besar banget buat ngeracik tim di Mercato kali ini. Tentunya walaupun tadi kata Mas Genta, gak usah Mercato lah ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kalau bisa ya udah jual aja yang bisa laku atau opsi peminjaman tadi. Oke, buat Juventus yang lagi nonton tentunya sekarang giliran kalian ya. Coba drop di kolom komentar versi kalian buat Suara Juventini Awards tadi ya, siapa pemain terbaik dan transfer terburuk versi kalian. Jangan sampai nggak komen ya. Oke, sekali lagi aku ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan scan QR Code di layar buat dukung channel ini. Dan tentunya join membership ya bareng kita di sini. Dan ada Kak Kartika gitu ya di grup yang 24 jam ngomongin Juventus tentunya. Ngebedah segala gosip yang ada di Juventus maupun di luar Juventus. Oke, terima kasih Kak Kartika dan Mas Genta. Sampai ketemu di update berikutnya. Tetap semangat dan Vino alla fine. Forza Forza Juve! Juve!